Oke alur, kita ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan rakit mesin diesel 2L Toyota Kijang yang unitnya lagi masih persiapan untuk pengecatan. Sementara menunggu itu kita rakit untuk mesinnya. Di sini mesinnya udah kita bersihkan, udah kita cat ulang semuanya. Tinggal kita rakit biar terlihatan seperti baru. Dan untuk askrupnya juga sendiri udah kita bersihkan semua. Ini udah undersize 0,25 rata. Dan untuk silinder untuk liner boringnya oversize nya itu 0,50. Udah kita bersihkan, tinggal kita cek dan kita pasang seperti biasa. Nanti kita pasang dulu setang pistonnya di askrup, kita tes. Kalau nggak ada kendala baru kita pasang. Dan untuk spare partnya sendiri yang kita ganti itu banyak ya lur, soalnya kita juga servis kaki-kaki. Kalau untuk mesinnya itu total di sini kita menurunkan untuk mesin itu tergantung dari sang pemiliknya. Kalau pemiliknya ingin minta spesial pakai telur, kita turutin aja. Tapi kalau dananya minim, kita pilih-pilih dulu yang rusak. Jadi untuk menurunkan mesin kita lihat untuk pemiliknya, mau total atau dipilih atau gimana, atau pakai dananya itu minim, kita bisa lakuin karena kita jalankan. Tapi karena ini pemiliknya minta spesial pakai telur, jadi kita turutin, kita pakai yang bagus semua. Dan Kijang diesel ini kita akan pasang untuk turbo, dan ini turbonya udah kita dapatkan beserta manifoldnya, tinggal kita rakit. Mereknya itu Squeezer. Untuk merek turbo Squeezer ini sering dipakai di mobil, mesin Perkin, Kamin, Volvo, Scania gitu. Untuk yang biasanya yang sering kita temui itu merek IHI, Garrett, juga banyaklah macamnya. Jadi alasan kenapa saya pasang Squeezer ini karena terbukti awet ya lur. Yang penting tidak kehabisan oli. Dan untuk jalurnya sendiri cuma jalur oli, nggak ada jalur air. Nanti kita cek sound juga di bawah. Kalau panci olinya semuanya udah kita bersihkan, tinggal kita perakitan aja biar seperti kelihatan seperti mesin baru. Untuk spare partnya sendiri yang kita ganti itu timing, kita pakai yang original. Untuk setang pistonnya udah kita servis, udah kita senter. Nah ini bosnya udah ganti. Di sini juga udah kita lemer, udah kita servis biar lebih maksimal. Untuk sim valve-nya, klep, katup, botolan udah kita ganti baru, dan ukurannya udah kita paskan saat penyetelan seteng dan katupnya, karena katupnya pun juga ganti. Untuk noken asnya kemarin yang kalah sini, ini kita ganti. Untuk noken asnya kita pakai Aisin yang baru. Ini tinggal kita pasang. Noken untuk metalnya sendiri udah diganti dan udah terpasang di silinder headnya. Ini injection pumpnya udah kita servis, udah dikalibrasi. Untuk nozzle nggak kita ganti ya, karena tekanannya masih bagus, jadi kita bersihkan juga, kita setel ulang. Udah selesai, tinggal pasang juga filter oli. Untuk kaki ini, untuk kaki-kaki ini untuk universal joint, untuk crash jointnya yang belakang dua itu kalah. Dan bearing roda pakai NSK yang bagus ya lur. Ini NSK asli. Untuk kancing bearing juga, master couplingnya pun juga kita ganti karena udah rembes, biar sekalian. Untuk gigi pumpnya kemarin udah kita ganti karena terdapat kalah dan udah terpasang di askrup. Daripada nanti ribet, udah
kalahnya itu di sini lor, di ini silnya. Jadi kita putuskan ganti biar silnya itu enggak terlalu terapas atau boros, biar lebih maksimal aja. Dan untuk pistonnya ini oversize 0,50, kita pakai merek ART karena ini udah bagus. Kalau yang original itu mahalnya minta ampun. Ini adalah produk ART, sama dengan yang bawaannya. Nah ini bawaannya juga ART, tapi beda untuk keluaran dari pabrik dan spare part yang dijual di pasaran itu beda ya lur untuk spare partnya. Tapi ini udah cukup bagus, dan untuk controlnya udah kita belikan untuk metal jalan 0,25, dan ring pistonnya kita pakai TP. Untuk TP ini sendiri awet untuk di Toyota, punya saya sendiri LH11 itu kuat 10 tahun. Terus karena kita pakai ini itu kalau ke liner boring itu nggak terlalu keras dia, jadi nggak gampang kalah untuk liner boringnya. Jadi yang kalah itu ring pistonnya. Ibaratkan kita mau ganti ring piston pas waktu udah 5 tahun 7 tahun itu liner boringnya masih aman. Terus untuk yang lainnya itu apa ya? Nah ini untuk pak cylinder headnya kita pak setnya kita pakai yang ori. Untuk Toyota itu kebanyakan paknya itu pakai plat, jadi ini kita pakai yang original Toyota, udah lengkap. Dan untuk chamber katupnya udah kita ganti 8. Kemarin yang bunyi duk-duk itu ada di chambernya, jadi chambernya kita ganti semua 4, dan udah kita servis. Silinder headnya juga udah dipapras, sudah rata, tinggal kita perakitan saja. Sebelum kita perakitan, kita cek dulu untuk pompa oli karena ini penting. Jadi pastikan ini dibuka dan diukur. Apabila dapat kekalahan kita ganti atau kita perbaiki. Tapi ini tadi udah bagus semua, nggak ada yang baret-baret atau masih normal. Dan juga untuk rumahnya masih bagus, tetapi tadi banyak gramnya. Jadi kita bersihkan semua, kita pasang. Nanti kalau udah bersih, takutnya itu ada gram masuk dan bisa merusak komponen yang lain. Untuk jet oilnya ini kita bersihkan. Jangan lupa untuk pelor yang di dalam itu dibersihkan dan didorong-dorong biar tidak macet. Kita nanti akan pasang ini juga askrupnya. Oke lur, kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Sementara menunggu masking untuk pengecatan mobilnya, karena kita di luar ruangan, jadi menunggu cuaca yang tepat untuk pengecatan biar hasilnya lebih maksimal. Kalau bisa itu maksimalnya pol, jadi biar kelihatan bagus nanti. Oke, kita lanjut dulu. Setang pistonnya udah kita kencangin, udah kita pasang. Kita kencangin pakai ukuran 5 kilo dan hasilnya udah siap untuk diteruskan dan dilanjutkan dipasang. Udah lancar, nggak ada kendala. Nah ini ya, lancar semuanya. Dan spellingnya cuma dikit di sini, jadi udah siap untuk kita pasang di situ. Dan untuk ring pistonnya udah kita ukur untuk celah gapnya itu 30 itu agak rapat ya lor. Ini udah kita pasang semua tadi. Kita ukur dulu pakai ukuran nih 30. Udah rapat.
Oke, jadi udah pas ukurannya, tinggal kita pasang askrupnya di bloknya. Oke, lanjut dulu lur. Semangat ya lur. Oke. Oke, lancar ya lur, tinggal kita kunci momen. Oke lur, kita kencangin dengan ukuran 10 kilo. Oke, udah lancar, udah 10 kilo. Oke lur, kita pasang untuk pistonnya yang nomor 1 dan nomor 4, selanjutnya nomor 4, nomor 2 dan 3. Dan jangan lupa dikasih pengaman biar tidak lecet di askrupnya. Kita pasang dulu di pistonnya untuk semuanya. Cancel kali ya. Dia kencang enak. Ini campur cek. Oke, udah terpasang, tinggal kita pasang untuk baut pengikatnya di belakang. Oke, tinggal kita kencangin untuk ukuran baut torsinya. Kita pakai ukuran 6 kilo atau 5,5 juga nggak apa-apa.
Oke, udah selesai lur, kita pasang untuk kelengkapannya. Oke lur, udah kita rakit untuk mesinnya. Ini ada kesalahan di filter oli dan juga untuk silinder headnya masih kurang pas untuk settingannya. Di sini kita mendapatkan ukuran untuk celahnya itu di sini terlalu lebar dan ini terlalu rapat, nggak bisa masuk. Jadi ada kesalahan di ukuran settingnya ini. Jadi kita balikan lagi ke tukang kolter dan kita komplain untuk kolteran, juga sebagai masukan dan kritikan di tukang kolter, karena kita sama-sama bekerja dan bekerja sama, nggak usah saling menyalahkan, lebih baik memberi masukan dan diperbaiki. Kalau mencari kesalahan itu nggak ada putusnya ya lur. Jadi kita kasih masukan dan kita bilangin gitu aja. Di sini ternyata kurang bagus untuk settingannya, tapi biasanya itu nggak seperti ini. Ini mungkin yang ini aja yang lagi error atau bukan tukang yang biasanya. Kalau yang ini agak dalam, ini kurang dalam, dan ini hampir rata sama silinder head. Ini juga, nah ini masih masuk klepnya, ini masuk dan ini rata. Jadi ini aja udah kelihatan bedanya. Jadi kita bongkar lagi, kita kembalikan ke tukang kolter biar diperbaiki, biar penyetelannya lebih mudah. Dan untuk di mesin kijang diesel ini nanti kita akan pasang juga BOV, blow off valve turbo. Ini udah kita belikan, jadi tinggal kita rakit, nanti kita coba apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya ini satu paket sama modul BOV nya. Karena modulnya mahal, jadi kita bikin sendiri, nanti kita akalin untuk modulnya biar lebih mantap. Nah, fungsi dari blow off valve ini adalah untuk membuang tekanan udara di tekanan intake manifold sesudah turbo dan sebelum intake manifold atau mesin, biar tekanannya tidak terlalu besar dan tidak merusak untuk turbin. Oke ya lur, kita lanjut untuk video berikutnya setelah servis silinder head ini. Kita serviskan kembali biar lebih cepat pengerjaannya. Jadi videonya cukup bersambung di sini dulu, nanti kita lanjut di bagian selanjutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Terima kasih.